Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul via Zoom pada hari ini. Selanjutnya, selawat beserta salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah diberikan, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa sampai kepada alam yang penuh ilmu kepengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah materi Baiklah, kita akan membahas sebuah materi tentang materi dari mata kuliah hukum bisnis tentang kasus tindak pidana pencucian uang. Di mana dari kelompok 2 terdiri dari beberapa anggota kelompok, yaitu Afni Fadila, Afrina Yumiza, Hadir, Pak. Erlina Rahayuningsih, Hadir, Pak. Firly Maya Desti, Hadir, Pak. Katrin Manalu, Hadir. Kurnia Utami, Hadir, Pak. Nur Faliza, Hadir, Pak. Putri Ayu Aprilisia, Ravena Azari, Cynthia Juniati Pratama, Hadir, Pak. Siska Oktavia Rusdi, Syahrizal Ramadhani, Presentasi. Hadir, moderator. Tuti Erlina, Hadir, Pak. Yori Nadila Putri, Hadir. Anissa Lestari, saya sendiri, Mira Anggraini, Nila Sumantri, Nispa Nur Marleni Zega, Islah Sarfi. Hadir. Ya, baik, itulah anggota dari kelompok 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi pertama, yang dimana akan dibacakan oleh Firly. Kepada Firly, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan pertama, A. Pengertian tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau kekayaan hasil suatu tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Inti dari kejahatan pencucian uang menggabungkan sumber uang itu sendiri sehingga pelaku dapat merubah uang tersebut menjadi uang atau sesuatu yang tidak dapat dicurigai.
Jadi, jika uang haram atau hasil TPPU tersebut telah digunakan untuk membangun bisnis, baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak, akan disanksi Undang-Undang Pasal TPPU. Jadi, objek utama dalam pencucian uang adalah uang itu sendiri, di mana uang tersebut yang awalnya adalah haram dengan usaha-usaha oleh para penjahat menjadi halal. Udah, moderator. Terima kasih kepada Firly. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Tujuan pencuci uang, tujuan pelaku melakukan pencuci uang money laundry adalah 1. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaannya yang sah. 2. Memanfaatkan hasil kejahatan baik untuk kegiatan yang sah atau untuk membiayai kejahatan yang lain untuk mempersulit menegak hukum dalam mengungkap perbuatan pidana. 3. Menghindari penyelidik atau tuntunan hukum dengan cara menjauh diri mereka sendiri dari kekayaan hasil kejahatan, misalnya menyimpan atas nama orang lain. Dan moderator. Terima kasih kepada Dila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Sejarah pencucian uang atau money laundry. Istilah pencucian uang atau money laundry munculnya pertama kali pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Waktu itu para mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dalam jumlah yang besar dari hasil kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkotika. Para mafia ini kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatannya tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha laundromat untuk menutupi sumber dananya agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Alasan pemanfaatan usaha laundromat tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha laundromat, yaitu dengan menggunakan uang tunai. Money laundry merupakan ide dari seorang mafia besar di Amerika Serikat bernama Alphonse Gabriel Capone, dikenal dengan Al Capone, pada tahun 1920 sampai 1930. Film mengenai perjalanan hidup Al Capone pernah ditayangkan di Hollywood. Karena kejahatannya, Alphonse Gabriel Capone atau Al Capone lahir tahun 1701-1899 dan meninggal pada tahun 2501-1947. Kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone sampai dirinya didokumentasikan adalah 1. Penjualan minuman keras, 2. Penyeludupan, 3. Perjudian, dan 4. Prostitusi. Lanjut, moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia. Kepada Kurnia dipersilahkan. Baik. Pada tahun itu juga pemerintah setempat sangat sulit melacak uang bisnis ilegal tersebut sebab uang yang ditetapkan oleh Al Capone dari tempat judi, prostitusi, dan premanisme
mengharuskan konsumen untuk membayar secara langsung dalam bentuk recehan. Lalu Alkopon berpikir bagaimana dapat menyimpan uang begitu banyak tanpa menabung, sebab uang yang didapatkan oleh Alkopon berbentuk uang recehan dalam bentuk dolar, sehingga dan akhirnya Alkopon dapat ide untuk yang pertama, membuat money laundry. Tujuannya sederhana saja, yaitu agar semua orang berpikir bahwa uang yang didapatkan secara ilegal seolah-olah didapatkan dari usaha pencucian baju atau laundry. Dan usaha pencucian pakaian atau laundry tersebut berhasil, maka Alkopon mulai mempunyai pemikiran bahwa tidak semua uang yang dia hasilkan dapat dimasukkan dalam satu laundry, sehingga dirinya membuka lebih banyak toko laundry lagi. Walau sudah membuka banyak toko laundry, pihak bank masih menaruh rasa curiga terhadap Alkopon, sehingga dirinya memikirkan cara atau usaha yang lain. Yang kedua, membeli usaha properti. Tujuannya sangatlah simpel, karena usaha properti bisa mendapatkan penghasilan berkali lipat dan cara penjualannya sangatlah gampang. Kesimpulannya, Alkopon membuat sebuah sejarah dengan membuat uang yang ilegal menjadi legal sebagai sejarah money laundry pertama kali di dunia sampai sekarang yang masih terus berkembang. Lanjut, moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mira. Kepada Mira dipersilahkan. Ya, berhubung Mira terkendala jaringan, materi ini akan disampaikan oleh Nurfaliza. Kepada Nurfaliza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pencucian uang. Menurut Yunus Hussein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada 5, yaitu yang pertama, modus pertama yaitu pelaku TPPU bersembunyi dalam perusahaan yang dikuasai oleh pelaku, contoh uang hasil korupsi dicampur di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah, atau makin sulit diusut asal-usul uangnya. Yang kedua yaitu modus kedua menyalahgunakan perusahaan orang lain atau sah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang ketiga, modus ketiga pelaku menggunakan identitas palsu, contoh menggunakan KTP palsu atau A atau N orang lain dengan tujuan menyembunyikan identitas pelaku. Yang keempat yaitu modus keempat pelaku memanfaatkan kemudahan di negara lain, misalnya tax haven country, atau menyimpan uang di negara lain agar susah ditembus informasinya. Ketat kerahasiaan dan pajaknya longgar. Yang kelima, modus kelima pelaku membeli aset tanpa namanya atau menggunakan nama orang lain, contoh uang perhasilan, contoh uang penghiasan dan benda berharga lainnya. Lanjut moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Katrin. Kepada Katrin dipersilahkan. Ciri orang yang sedang melakukan kegiatan pencucian uang. Berdasarkan pemaparan dari Ki Agus Badarudin,
Ketua PPATK, terdapat beberapa ciri yang menunjukkan seseorang sedang melakukan tindakan pencucian uang. Ciri tersebut adalah hasil dana atau aset yang didapatkan akan ditempatkan pada sistem keuangan. Dana yang didapat dari hasil kejahatan tersebut biasanya akan ditempatkan pada perbankan, asuransi, maupun pasar modal. Melakukan pemindahan dana atau aset sehingga semakin sulit untuk diketahui asal-usulnya. Ciri ini biasa dilakukan oleh pelaku dengan meletakkan dana di suatu bank, kemudian memindahkannya ke bank lain, lalu transfer ke rekening dengan nama lain seperti rekening pembantu, istri pembantu, dan lain sebagainya. Menggunakan dana untuk membeli aset di suatu wilayah. Namun proses pembelian aset tersebut dilakukan dengan menggunakan nama orang lain yang biasanya bukan berasal dari lingkaran kerabatnya. Setelah itu, agar bisa mendapatkan aset tersebut, pelaku akan berpura-pura untuk membelinya sebagai tangan kedua dengan cara tunai maupun kredit. Selanjutnya, moderator. Ya, terima kasih kepada Katrin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erlina. Kepada Erlina dipersilahkan. Proses atau tahap tentang money laundry atau pencucian uang. 1. Placement atau penempatan. Konversi uang tunai yang diubah dalam bentuk deposito bank, real estate atau properti, saham atau dalam bentuk mata uang atau transfer ke dalam valuta asing. 2. Layering adalah membuat transaksi keuangan menjadi sangat rumit dan kompleks dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. 3. Integrasi, yaitu penerimaan uang dari hasil kejahatan secara tipu daya guna memperoleh legitimasi dalam bentuk aktivitas investasi atau performan bisnis resmi sehingga uang kejahatan menjadi ilegal. Lanjut, Nisa. Oke, terima kasih. Materi dipersilahkan. Ulang lagi nih. Ya, materi selanjutnya disampaikan oleh Apni. Kepada Apni dipersilahkan. Jenis-jenis tindak pidana menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 1. Tindak pidana pencucian uang aktif. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja, akan membayar, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau pembuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana FIDE pasal 2 ayat 1, tujuannya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 2. TPPU pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 2010, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. 3. Tindak pidana pencucian uang pasif setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, mentransferkan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010. Lanjut, moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahrizal. Kepada Syahrizal dipersilahkan. Putusan pengadilan perkara TPPU berasal dari tindak pidana asalnya. Sejak tahun terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU PPATK 2015. Periode Januari 2005 sampai November 2015 berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya. Putusan pengadilan perkara TPPU berasal dari tindak pidana asalnya. Beberapa putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi akan diulas khususnya pada bagian alat bukti yang digunakan dalam memenuhi unsur TPPU. Memiliki uang pada sejumlah rekening dan atau produk. Zal, maaf sebelumnya Zal, itu kayaknya berdengarnya dari APP Rizal. Maaf, baru join guys. Ini pakai Xiaomi, alin nama aku. Perkara TPPU berasal dari tindak pidana asalnya. Sejak tahun 2005, terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU PPATK 2015. Periode Januari 2005 sampai November 2015 berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya. Putusan pengadilan perkara TPPU berasal dari tindak pidana asalnya. Beberapa putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi akan diulas khususnya pada bagian alat bukti yang digunakan dalam memenuhi unsur TPPU. Memiliki uang pada sejumlah rekening dan atau produk bank dan atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar 64 miliar rupiah. Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang TPPU yang berasal dari tindak pidana asal korupsi, penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam praktiknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan.
mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaan yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers. Tulisan ini selanjutnya melakukan ulasan terhadap sejumlah putusan serta memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan perbaikan sistem. Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinannya dan suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegak hukum tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada kejahatan white collar, tantangan tersebut menjadi lebih besar, disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku. Oh, baiklah, karena jaringan dari Anissa Lestari tadi agak bisa masuk lagi, saya akan menggantikan Anissa Lestari. Untuk sesi tanya jawab, ada 3 pertanyaan yang diberi oleh penanya, yaitu dari Fobi, Sri Rahayu, dan Pinky untuk sesi pertama. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan Fobi akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1885K Pit.Sus 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian, yaitu dibutuhkan kerjasama yang baik dan bantuan timbal balik antara masyarakat dengan penegak hukum dan memaksimalkan penerapan hukum positif. Untuk penanggulangan tindakan pidana pencucian uang, para terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal. Bila perlu, diberlakukannya sistem merampas harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa demi memberikan efek jerah dan contoh kepada para pejabat lain. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung nomor 1885K Pit.Sus 2018 dapat dimintai atau pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sudah sesuai dengan unsur-unsur yang telah berlaku, sebab dalam perbuatannya pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat sebagaimana yang pelaku kehendaki. Terus itulah jawaban dari Fobi Arjunda. Untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Sri Rahayu yang akan dijawab oleh Putri Ayu. Kepada Putri Ayu dipersilahkan. Sekali lagi saya panggil Putri Ayu untuk menjawab pertanyaan Sri Rahayu. Ya, pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindakan pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karena itu, untuk tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Bisa Putri ulangi lagi, Catherine? Yang pertanyaannya tadi enggak Putri sebutkan pertanyaannya. Iya, ulang lagi aja, Ayu.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahayu, yang mana pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda penyebab Indonesia menjadi sasaran dari pelaku kejahatan internasional untuk melakukan pencucian uang. Yang mana jawabannya, pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karena itu, penyebab tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1900. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Sri Rahayu. Oke, terima kasih Putri. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pinky yang akan dijawab oleh Afrina. Pada Afrina dipersilakan. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pinky Marianti yang pertanyaannya yaitu, jika kita menerima uang dari orang luar negeri dan ia mau menginvestasikan ke kita, tetapi tanpa melewati jalur hukum hanya antara kita dan dia, apakah itu termasuk money laundering? Di Indonesia, money laundering ini disebut sebagai pencucian uang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di dalam undang-undang tersebut ada beberapa perbuatan yang menjadi tindak pidana. Yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Ini sesuai dengan pasal 3. Yang kedua, menyembunyikan, menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, HA, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ini sesuai dengan pasal 4 tahun 2010. Yang ketiga, menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ini sesuai dengan pasal 5 tahun 2010. Dari perbuatan-perbuatan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang kedua, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Jadi, di saat kita menerima uang tersebut, kita harus mempertimbangkan kedua faktor di atas yang telah saya sebutkan tadi. Dan jika uang yang kita terima diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, jika iya, maka tindakan kita menerima uang diinvestasikan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Afrina Miza.
Untuk sesi pertama tadi, semua penanya sudah puas untuk jawaban yang kita berikan. Untuk sesi tahap yang kedua, ada 3 juga pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Respi, Dila, dan Yuda. Untuk pertanyaan dari Respi dijawab oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Maaf, saya ulangi kembali karena Anissa tidak ada dalam Zoom. Pertanyaan Yuda yang akan dibacakan oleh Nurfaliza. Kepada Nurfaliza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Yuda Rimbah Malindo yaitu, tadi ditampilkan bahwasannya hukum bagi pelaku TPPU adalah 20 tahun penjara serta denda sekian miliar. Lalu apakah dengan denda tersebut uang yang menjadi bukti kasus TPPU disita sebesar uang yang menjadi bukti atau hanya sekedar membayar denda tetap menjadi milik pelaku? Jawabannya yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang ialah mengenai penyitaan. Kontroversi mengenai apakah ada atau tidak tindak pidana asal pada saat penyitaan dari suatu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selain kontroversi mengenai perdebatan tindak pidana asalnya, permasalahan sering timbul jika ada harta kekayaan yang bercampur kepemilikannya dengan pihak ketiga, itikat baik serta dengan ekonomis harta kekayaan tersebut. Nilai ekonomis harta kekayaan cenderung menurun apalagi jika penanganan perkara tindak pidana pencucian uang terlalu lama. Ini akan menimbulkan kerugian para pihak termasuk negara karena pengembalian keuangan negara tidak maksimal lantaran nilai ekonomis benda disita itu menjadi saat menurun. Pasal 1 angka 16 KUHP menyebutkan definisi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sebagai sifat itu sendiri adalah memaksa karena berpindahnya sementara penguasaan dari yang menguasai barang itu ke penyidik guna pembuktian dan tingkat penyidik penuntutan dan persidangan. Sampai putusan kekuasaan hukum tetap berubah benda sitaan tersebut dapat dieksekusi penggunaannya untuk kepentingan siapa. Definisi penyitaan yaitu serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak itu, walaupun penerapan norma hukum pasal 69 Undang-Undang TPPU menyebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itulah hasil jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih untuk Nurfaliza. Untuk pertanyaan dari Respi, kita persilakan Rafina. Kepada Rafina dipersilakan. Respi atau Dela? Rafina Dela. Maaf, saya ulangi kembali. Untuk pertanyaan Dela yang akan dijawab oleh Rafina. Rafina, silakan. Baiklah, saya jawab pertanyaan Dela. Atas pertanyaan yang saudara temukan akan dijelaskan terlebih dahulu. Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, eksekutif, yudikatif, legislatif, KPK dibentuk dengan tujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam pasal 38 Undang-Undang KPK dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan tuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk membedakan harta yang berasal dari korupsi dengan tindakan pidana mencuci uang, maka kami akan jabarkan tentang jenis-jenis yang dipidana korupsi atau TPPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kelompok-kelompok tindakan pidana, satu, korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999. Dua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur dalam ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, huruf sampai Undang-Undang 20 tahun 2001 dan pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999. 3. Korupsi yang terkait dengan penyelenggap dengan jabatan diatur dalam ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 Undang-Undang 2001. 4. Korupsi yang terkait dengan pemasaran diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, dan pasal 12 huruf G Undang-Undang 20 2001. 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 2001. 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur dalam ketentuan pasal 12B, pasal 12C Undang-Undang 20 2001. Pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. 1. TPPU yang berkaitan dengan melakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang TPPU. 2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan diatur dalam ketentuan pasal 4 TPPU. 3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan atau menguasai harta kekayaan diatur dalam kekuasaan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPU. Terima kasih. Sekian dari jawaban saya. Oke, terima kasih buat Rafena. Untuk pertanyaan dari Respi yang akan dijawab oleh Anissa Lestari. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Respi Nurvita bertanya tentang berdasarkan materi yang disampaikan oleh pemateri, jika kita katakan bila Undang-Undang TPPU sudah memadai bagi kita, seberapa besar keyakinan pemateri dalam menuntaskan kasus-kasus pencucian uang dan apa alasan pemateri? Jawab seberapa yakin pemateri mengatakan itu. Serta coba berikan contoh kasus pencucian uang yang telah diselesaikan oleh Undang-Undang TPPU di Indonesia. Baik. Saya apabila ditanya apakah kasus ini karena kalau katakan sudah dituntaskan, katanya masih banyak kasus
NPU yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Namun, juga yang sudah diselesaikan. Salah satunya dilansir dalam Kompas.com, mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin di tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang pada Mei 2016. Dia juga didenda 1 miliar tersebut. Jadi menurut saya kesimpulannya, kalau dikatakan tidak relevan maka banyak kasus yang sudah diselesaikan. Namun jika sudah relevan, nyatanya masih banyak juga orang yang melakukan tindak pidana ini. Mungkin peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu mungkin perlu dilanjut agar bisa memberikan efek jerah pada pelaku supaya pelaku-pelaku lainnya jerah dan tidak melakukan hal tersebut kembali. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Anissa Lestari. Itulah pertanyaan itulah semua jawaban dari pertanyaan kelompok masing-masing kelompok. Dan untuk pertanyaan mereka yang memberi pertanyaan sudah merasa puas. Baiklah, untuk tahap terakhir, untuk penutupan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rifka Zuanda SHMH atas waktu yang diberikan untuk kami dapat presentasikan hasil kelompok kami. Jika ada salah dalam jawaban dan pertanyaan yang kami berikan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang.